Oke, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget dalam dunia kebidanan, yaitu perawatan komplementer. Ini adalah sebuah pendekatan suportif yang tujuannya satu, bikin perjalanan kehamilan jadi lebih nyaman dan memberdayakan. Kehamilan itu kan perjalanan yang, wah, luar biasa. Tapi, jujur aja, seringkali ada paketnya kan? Ada stres, nyeri, dan rasa nggak nyaman lainnya. Nah, coba deh bayangkan sejenak. Gimana kalau ada perawatan yang nggak cuma fokus ke fisik aja, tapi juga benar-benar merangkul pikiran dan emosi Anda? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perawatan komplementer ini? Dan kenapa ini jadi penting? Nah, ini dia kata kuncinya. Perawatan komplementer itu pendamping bukan pengganti. Jadi ini adalah terapi-terapi tanpa obat yang berjalan beriringan atau bersama dengan perawatan medis standar. Tujuannya untuk mendukung proses alami tubuh selama kehamilan dan persalinan. Dan ini tuh bukan ngomongin hal-hal aneh loh. Ini justru buat ngatasin keluhan yang, ya ampun, umum banget dirasain ibu hamil. Mulai dari nyeri punggung yang bikin serba salah, rasa cemas jelang lahiran, mual, sampai susah tidur. Jadi pendekatannya tuh sangat relevan dan membumikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang super krusial, dan ini penting banget buat dilurusin. Apa bedanya pendekatan komplementer dengan yang namanya alternatif? Bedanya tuh jauh banget kayak langit dan bumi. Ingat ya, komplementer itu berjalan bersama medis, sementara alternatif justru mau menggantikannya. Nah, karena itulah dalam praktek kebidanan profesional yang dipakai itu hanya pendekatan komplementer. Kenapa? Ya karena keselamatan ibu dan bayi itu nomor satu, nggak bisa ditawar. Inilah fondasi kepercayaannya. Terus, gimana caranya biar semua ini aman dan bisa dipertanggungjawabkan? Nah, ada 5 prinsip utama yang jadi pegangannya. Mari kita lihat satu persatu. Jadi, ini bukan asal-asalan ya, ada aturannya. Pertama, dan ini harga mati, keselamatan. Nggak boleh ada bahaya sedikit pun buat ibu dan bayi. Kedua, harus ada bukti ilmiahnya. Ketiga, tentu harus etis dan profesional. Keempat, perawatannya personal banget, disesuaikan sama kebutuhan setiap ibu. Dan yang terakhir, pendekatannya holistik, alias melihat manusia secara utuh. Ujung-ujungnya, semua prinsip tadi itu tujuannya cuma satu, menciptakan harmoni. Karena kita tahu, saat tubuh dan pikiran seimbang, perjalanan menuju persalinan bisa jadi jauh lebih optimal dan pastinya lebih nyaman. Baik, kita udah paham kenapanya. Sekarang, mari kita lihat apanya. Terapinya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Apa aja yang termasuk dalam perawatan kebidanan komplementer ini? Jenisnya macam-macam, dan ini kerennya, bisa disesuaikan. Ada yang fokus ke fisik, kayak pijat atau akupresor. Enak banget kan buat punggung yang pegal? Terus ada juga yang buat menenangkan pikiran, contohnya teknik relaksasi dan meditasi. Bahkan ada juga penggunaan herbal tertentu yang pastinya sudah terbukti aman, sampai sentuhan terapeutik. Luas banget pilihannya. Dan hasilnya, wah ini yang paling penting, manfaatnya itu nyata banget buat si ibu. Nggak cuma rasa sakit dan nggak nyaman yang berkurang, tapi juga tingkat stres dan kecemasan bisa turun drastis. Tidur jadi lebih nyenyak, dan yang paling keren, ibu jadi merasa lebih percaya diri dan punya kendali atas tubuh dan pengalamannya. Terakhir, tapi nggak kalah penting, mari kita fokus pada sosok profesional yang memberikan perawatan ini. Ini penting untuk menggarisbawahi soal keahlian dan, tentu saja, keselamatan. Jadi, peran bidan di sini tuh nggak cuma sekedar pelaksana terapi. Jauh lebih dari itu. Mereka adalah pemberi asuhan yang kompeten, sekaligus edukator buat ibu dan keluarga. Mereka juga jadi advokat keselamatan dan evaluator untuk memastikan terapi yang diberikan itu beneran efektif dan aman. Dan semua peran itu dipegang oleh satu prinsip yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Yang intinya adalah primum non nocere. Atau dalam bahasa sederhananya, yang pertama, jangan membahayakan. Keselamatan ibu dan bayi adalah prioritas tertinggi. Titik. Gimana cara menerapkannya di lapangan? Ya, dengan ini. Selalu minta persetujuan. Selalu menghormati keyakinan ibu, nggak pernah menjanjikan hasil yang muluk-muluk, dan tahu kapan harus merujuk ke ahli lain kalau memang diperlukan. Ini semua adalah soal membangun kepercayaan. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Kalau setiap ibu hamil diperlakukan secara utuh, nggak cuma fisiknya, tapi juga pikiran dan perasaannya, bayangkan betapa berbedanya perjalanan melahirkan itu bisa dirasakan? Bagaimana pendekatan menyeluruhi ini bisa mengubahnya menjadi momen yang jauh lebih positif dan berdaya?